boleh, tapi sayanya agak suka. Kamu harus sadari itu. Nge-gay sama sepupu, suka sama sepupu itu boleh, tapi jangan nge-gay. Nanti saya hantam kau. Apa? Boleh minta doa pembuka majelis? Kalau boleh, balas DM-nya. Oh, DM Jihan, sorry saya jarang buka. Sering buka DM tapi tidak semua DM akan saya balas. Lebih daripada itu, doa pembuka majelis atau doa pembuka kitab yang dianjurkan para ulama adalah mengawali setiap dari perbuatan kita, mengawali setiap daripada ucapan atau sebagainya itu dengan lafaz hamdalah dan salawat. Jadi alhamdulillahirabbil atau wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Intinya hamdalah dan salawat. Hai Mas, what's up? Live bareng Farhan. Enggak. Apa dan? Apa nih Lady? Hai Lady. Ucapkan salam dari Bali, aku mahasiswa Universitas Udayana. Hai. Hai Mas, apa ini? Hai Mas Alfandi. What's up? Di situ gelap gak? Enggak, sebenarnya ada 2 lampu tuh. 1, 2. Cuman nggak tahu, saya gak suka lampu. Saya gak suka banget sama tempat yang terlalu terang. Lebih suka sama kayak yang remang-remang gitu. Bahkan lampu ini, lampu lighting pun ini bukan yang paling terang. Nah, ini ada tuh, ini terang banget, saya gak suka. Ini juga terlalu terang. Kalau gak bikin video ya gak mau. Paling enak tuh ini kayak remang-remang. Ada kadang kalau malam itu saya lebih suka kayak mode yang RGB kayak ini merah. Udah gini aja, mantap gak? Atau kita bisa pindah ke mode jadi merah kayak hijau langsung sakit mata hui. Ya Allah, kok bisa orang kuat di diskotik? Diskotik tuh kan ajib-ajib ya. Gak kuat. Kayak kalau dikit-dikit gak apa-apa. Ini perubahannya langsung langsung gitu kayak mataku silau. Tadi milad. Naam, benar. Ada niatan ke Tangerang lagi? Ada insyaallah. Gimana cara nyikapin temen yang kelihatan banget dia gak suka ke kita? Kamu coba ambil hatinya. Kalau kamu rasa bahwasanya kamu gak bisa ngambil hatinya, ya sudah, tinggalkan. Bersandar pada tongkat yang rapuh jauh lebih baik daripada bersandar pada seseorang yang tidak menginginkanmu. Ngapain kamu berdiri dan membersamai seseorang yang pada hakikatnya dia gak suka sama kamu, gak mau temenan sama kamu, tapi dia terpaksa, seakan-akan terpaksa mau bersama kamu. Kenapa kamu harus mengorbankan diri kamu untuk mau duduk dan bersama dengan dia? Bukan dengan niatan memutus silaturahim. Tapi saya menyuruh kamu untuk ayo hargai diri kamu. Ayo, kamu tuh punya harga diri. Ngapain kamu harus membersamai seseorang yang pada hakikatnya dia gak mau sama kamu? Oke, sampai di sini paham. Apa ini? Kalau lagi mens bisa menghilangkan dosa enggak? Karena rata-rata perempuan yang lagi mens badannya sakit-sakitan seperti perut sakit, kaki sakit. Naam, saya rasa pasti bisa. Sebab jangankan sakit-sakit yang disebabkan oleh mens ya. Kamu lagi jalan terus tiba-tiba kaki kamu kejedot nih ya. Kamu lagi duduk, kamu lagi jalan terus kaki kamu kejedot, blas gitu. Itu bisa jadi penyebab, menjadi kafarah daripada dosa-dosa yang kamu lakukan kemarin. Tapi itu masih dalam kategori dosa-dosa kecil ya. Tapi seperti dosa zina, dosa mabok, itu gak bisa dihilangkan dengan hal-hal semacam ini. Jadi kalau misal kamu, apalagi sampai sakit mens, yang kalau saya lihat waktu saya SMA, sekarang saya udah gak punya temen, gak deket sama temen cewek lagi. Waktu saya SMA kan campur gitu ya, cowok cewek. Itu temen saya gak tahu. Waktu itu saya mikirnya cewek-cewek itu lebay, tapi ternyata banyak banget. Kayak gak banyak, tapi kadang teman saya yang lagi mens kayak gini, perutnya sakit-sakitan, ada yang sampai nangis terus sebagainya. Saya kira awalnya itu cuma kayak lebay, tapi ternyata banyak cewek yang kayak gitu. Jadi akhirnya saya mikir enggak deh, itu emang beneran sakit kayak gitu. Terus ya rasa sakit yang timbul gara-gara itu tuh bisa menjadi kafarah daripada dosa-dosa sebelumnya. Cara agar lebih bersyukur, lihat ke orang yang ada di bawah kamu. Gitu, sehingga kamu bersyukur. Kalau kamu rasa duit kamu sekarang lagi gak ada, lihat di sana ada yang makannya bahkan gak kuat.
Kamu sekarang bisa nonton videoku, nonton liveku pasti pakai paket kan? Nah. Cara dakwah kepada non-muslim apakah harus terus terang atau secara halus? Tergantung situasi dan kondisi. Mana yang lebih baik? Kamu harusnya ketika menanggapi teman kamu yang nonis, ya lihat apakah dia pantas diterus terangi atau dia lebih pantas untuk dihalusi gitu. Hatta syaukah, ya ini kafarallahu biha khataya. Sampai duri yang mengenai kamu, sampai duri yang ketek gitu, yang menancap gitu, itu bisa dijadikan sebagai kafarah. Akan Allah Subhanahu wa taala hapus sebagian daripada dosa-dosanya. Tapi ingat, bukan dosa besar. Namun tetap bisa jadi sebagai meringankan itu bisa juga dibahas oleh para ulama. Tapi kalau untuk menghilangkan dosa-dosa besar tidak bisa. Seperti dosa zina, dosa mabok, dosa apalagi? Apalagi dosa syirik. Oh, dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dosa meninggalkan sholat dan sebagainya, nggak bisa. Kak tamparan orang yang suka K-pop berlebihan. Ya, udah. Termasuk seriawan? Yes, termasuk seriawan. Jadi bahkan nih ya, ini adalah kisah nyata. Ini saya diceritakan sama kalau gak salah abi saya. Beliau tuh punya guru. Nah, gurunya itu istiqomah, apa istilahnya? Rutin banget gitu. Setiap satu bulan kena sariawan. Kayak gak berhenti-henti gitu sariawan. Bulan ini sariawan sembuh, entar bulan depan sariawan lagi. Terus sama beberapa muridnya tuh kayak dikasih saran. Maulana, antum kena sariawan mulu. Ayo coba Maulana ini ada obat ini. Terus kata beliau, enggak, aku gak perlu obat. Aku udah nanti bakalan sembuh sendiri. Kamu tahu kenapa aku gak mau pakai obat-obat gini sehingga aku sembuh? Karena aku percaya setiap sariawan yang ada pada diri aku ini sebagai bentuk penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu seakan-akan mikir kalau sariawan yang dihajarkan oleh Allah setiap bulannya itu sebagai bentuk penghapus dosa, penebus dosa-dosa yang tidak sengaja beliau lakukan. Allahu Akbar. Ini kayak kayak jerawat. Nah, jerawat ini kan bikin sakit, apalagi kepencet, bikin kita ini setiap kesakitan yang Anda rasakan ketika kena jerawat dan sebagainya, rasa sakit itu kayak gitu. Iya, saya sering datang di live-nya Ucan menjaga keistiqomahan dan sebagai protektor. Intinya saya kalau udah ada Habib Ahmad ini kayak lebih terjaga gitu. Ketika saya mau ngomong sesuatu yang mungkin itu dirasa tidak aman, saya akhirnya ke kontrol. Jadi dengan hadirnya Maulana Habib Ahmad ini kayak oke, harus bisa jaga sikap gitu. Ada niatan potong rambut? Gak tahu, malas nanggepin kamu. Kamu pernah gurah? Enggak pernah. Saya nomor tambah tapi kok masih diem-diem aja. Diem-diem aja apa nih? Diem. Agam. Maksud kamu diem-diem apa nih? Ulala baby. Apa maksud kau, ha? Pakai aplikasi penghasil uang itu boleh. Tergantung aplikasinya. Kalau aplikasinya yang halal ya gak masalah. Kalau aplikasinya haram ya sudah haram. Kalau kamu bingung apakah ini haram atau halal, ya sudah mendingan ditinggalkan. Famanittaqas syubuhati faqad enggak. Yang pertama kalau harus kamu lakukan, apakah itu aplikasi yang haram atau halal, kamu datangi seorang yang berkompeten di bidang ilmu muamalah ini, orang berkompeten kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah seorang ahli zikir, orang yang mampu, orang yang berkompeten ketika kamu gak tahu. Kalau kamu rasa bahwasanya jawaban ulamanya masih bikin ribet, masih bingung, masih bla 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 begini A B C D E F G, nah akhirnya Anda cukup tinggalkan. Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Tinggalkan perkara-perkara syubhat. Bisa dada. Saya juga absen tapi bukan sebagai cheerleader. Di sini wah, saya dihadiri dua idola saya ini. Ada Habib Ahmad Bafaqih. Oh, saya dihadiri dua idola dan satu
Nah, saya nyebutnya apa? Dua idola, satu musuh. Dua idola. Dua idolanya adalah Habib Ahmad Bafaqih, lalu Habib Muhammad Al-Kaf. Terus satu musuhnya ini gak tahu ini foto profilnya kayak apa, pakai kacamata, ada warna biru-birunya, kayak namanya itu, username-nya itu apa ini? A-Game Fetchral 04. A-Game Fetchral 04. Nah, itu namanya, itu username-nya. Gak tahu itu siapa itu. Kan dia duluan yang begitu Habibi. Kenapa? Saya ini ada protektor. Diam Anda wahai A-Jam Fetchral 04. Bisa gak? Bisa apa? Ya udahlah bebehnya kawan. Kipas mana kipas? Gak usah kipas. Di sini ada ansi. Jangan musuhan gak baik. Gak baik kecuali bersama. Gak baik musuhan sama siapapun kecuali sama A-Jam Fetchral, ya. Kecuali sama itu. Gak masalah itu. Oh. Apa perbedaan antara riya dan tahdits bin ni'mah? Perbedaannya tipis. Semuanya tergantung dari hati. Semuanya tergantung dari hati. Perbedaan spesifiknya tergantung dari hati. Kalau kamu ngasih dengan niatan ngasih atau menceritakan sesuatu dengan riya atau tahdits bin ni'mah, kok saya bilang ni'mah. Itu tergantung daripada hati kamu. Kalau hati kamu condong kepada pengen dipuji dan bla 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 bla, itu adalah riya. Kalau hati kamu pengen agar orang termotivasi atau kamu ingin sebagai wujud rasa bersyukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sebagai tahdits bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amalan yang baik pada malam Jumat, Al-Kahf. Dah lah baku hantam aja. Takut dia cuman modal takut dia. Ngajak berani hantam. Itu yang namanya A-Jam Fetchral. Mana berani dia sama saya? Gak mungkin lah dia berani sama saya. Dia gak nonton. Salat tutup mata boleh gak? Semua ulama sepakat bahwasanya menutup mata ketika salat tidak membatalkan salat. Menutup mata ketika salat tidak membatalkan salat. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah menutup mata itu termasuk daripada perkara yang makruh atau tidak. Saya sendiri lebih sepakat ketika mendengar para ulama ingin membahas bahwasanya itu bukan termasuk makruh. Kalau gak salah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala itu bilang bahwasanya menutup mata ketika salat itu tidak memakruhkan, tidak makruh. Adik-adik saya yang tercinta Agam Fahrul dan Bacasmen harus akur. Siap Maulana. Siap. Agam kalau bukan karena Habib Ahmad. Kalau bukan karena Habib Ahmad ya. Kalau siap Maulana nanti anak akan berusaha akur sama Agam. Siap. Ya Agam ya kalau bukan karena Habib Ahmad ya. Bajunya beli di mana? Saya sudah post di story. Ini kalau gak salah brand ambassadornya itu si Agam. Ini kalau gak salah brand ambassadornya itu si Agam. Taghmidul aini 'inda salati fi salati 'inda Syafi'iyah khilaful aula. Nah, jadi meninggalkannya adalah yang lebih utama ya. Meninggalkannya adalah yang lebih utama. Oke? Jadi ketika lebih dianjurkan ketika sholat itu adalah membuka mata, jangan ditutup. Oke, thank you Maulana. Syukran. Gak boleh gitu kak. Kemarin Ustadz Agam muji kakak lo pas live. Enggak, saya gak percaya. Tanpa ada bukti. Gak ada bukti, enggak percaya saya. Kalau makan batal wudu enggak saya? Dalam mazhab Syafi'i tidak. Tidak.
Bahkan dalam madzhab lain itu yang membatalkan itu pun cuma daging onta. Tidur dengan lampu remang-remang aman gak sih kak? Loh tidur masih pakai lampu. Tidur matikan lampunya lah. Ngapain? Ulala baby. Kenapa semuanya pada nyebab ulala baby? Hukumnya nge-like foto orang yang gak pakai jilbab. Ini adalah pertanyaan yang sering kali terjadi ya. Wallahu alam, saya juga bingung. Tapi hukum asal nge-like foto adalah hal mubah, kecuali di sana ada perkara-perkara yang membuat kamu lalai. Atau mungkin saya rasa ini ada seorang public speaker yang kebetulan perempuan tidak menggunakan hijab. Kita suka cara ngomongnya atau kita suka opininya. Yang kita like bukan gara-gara dia tidak menggunakan hijab, tapi yang kita like itu gara-gara speaker atau penjelasannya yang sangat masuk akal, cara gaya bahasanya yang sangat bagus. Saya rasa di situ gak ada masalah. Wallahu alam. Tapi kalau kamu nge-like, ini seksi banget sih, like aja. Di situ itu sudah tidak ada halal-halalnya itu. Kata orang dulu kalau tidur mati lampu itu pamali. Kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mematikan nur, mematikan cahaya, kalau dulu itu obor dan sebagainya, itu termasuk yang sangat dianjurkan. Mau ngikutin mana? Kata-kata orang dulu atau kata Rasul? Kalau saya sih mau ngikutin kata Rasul. Gak ada pamali-pamali begitu. Hukum menyanyikan lagu kebangsaan menurut Islam. What's problem? Ada masalah apa menyanyikan kebangsaan di dalam Islam? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. What's problem? Tell me, what's problem? Apa masalahnya? Zidan Pras mungkin sepertinya perlu saya ruqyah ya. Takut gelap tapi, di situ kamu kayaknya harus belajar. Kalau saya matiin lampu jadi susah nafas. Allahu Rabbi. Susah nafas. Kok bisa pada lampunya dimatikan bukan oksigennya? Itu kayaknya sugesti kamu itu. Hukum ulala babies. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Madura kota jamitku. Proud. Saya proud. Apa arti ulala baby Jan? Gak tahu, muncul aja gitu sendiri di lidah saya. Saya gak tahu, kayak tiba-tiba aja muncul gitu. Kayak pernah denger tapi enggak gak tahu. Lah gimana kalau fobia kegelapan? Ya, bukan wajib, hanya saja dianjurkan. Oh iya, waktu itu Bang Hawariyun ngajak live bareng antum diagendakan sun insyaallah. Siap Maulana, bertiga. Naam, ana siap insyaallah. Hukum mematikan lampu saat tidur itu sunnah Nabi. Naam. Pakai libam apa? Tidak, saya tidak menggunakan libam. Kalau mati jadi kayak ngap gitu. Maksud? Oh, kayak ngap. Iya, paham. Itunya Kak Cacil kan? Enggak, Cacil itu dari aku. Dia tadi tiba-tiba nyepam, terus aku komen kayak gitu, udah lebih gitu, terus dia langsung kaget. Aku menahan kentut ketika sholat makruh. Dahlah, terima kasih, saya sudah bosan untuk nge-live. Terima kasih. Apabila ada kebenaran itu berasal dari Allah. Apabila kesalahan itu berasal dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mbak. Dah, terima kasih. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Lah kok gak mati. Oke. Bye bye.